Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kalimat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari umat Islam akan memasuki bulan Ramadan tahun 2024 atau 1445 Masehi. Biasanya umat Islam akan menyambut bulan Ramadan dengan berbagai cara. Salah satunya acara ceramah Islami sambut Ramadan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sambut Ramadan dengan rasa gembira, dengan rasa semangat yang tinggi, karena di bulan-bulan itu pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah tentang perintah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saat kita menunggu tamu istimewa datang, ada perasaan berharap untuk segera mendapatkan kepastian kedatangannya. Anggaplah ia pejabat, sahabat dekat yang lama tidak berjumpa. Kita tentu menyiapkan penyambutan yang istimewa pula. Demikian juga ketika Ramadan menjadi tamu istimewa kita. Kita berharap segera menemuinya. Dan alhamdulillah, mulai malam ini adalah hari-hari yang kita tunggu bersama. Satu amalan khusus pada Ramadan yang tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya adalah puasa Ramadan. Karenanya Ramadan juga disebut sebagai syahrus syam, dan ternyata pemerintah puasa tidak hanya ada untuk umat Islam. Jauh sebelum Rasulullah menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama. Contohnya Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa selama 3 hari tiap bulan. Itulah yang kemudian dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, yang sunnah untuk dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah setiap bulan. Nabi Daud alaihissalam juga melaksanakan puasa. Puasanya bahkan lebih berat lagi, yakni 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Inilah yang kemudian kita terkenal dengan puasa Daud. Hukumnya sunnah bagi umat Muhammad SAW. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan puasa kepada Yahudi selama 40 hari, sedangkan kepada umat Nabi Isa selama 50 hari. Saat mengetengahkan pembahasan tentang puasa dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq membuka dengan menerangkan definisi puasa yang secara umum berarti menahan. Sedangkan maksudnya menurut istilah kata beliau, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ia mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 1 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu,
barang siapa di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, mari kita ikhlaskan niat kita sejak malam ini. Kita bulatkan tekad kita untuk berpuasa pada esok hari semata-mata karena Allah SWT. Kita azamkan diri kita untuk mengoptimalkan Ramadan ini sebaik-baiknya, senantiasa memeriksa hati kita sehingga niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Allah SWT berfirman, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti umatnya agar tetap berada dalam keikhlasan, karena tanpa keikhlasan ibadah apapun yang dilakukan seorang tidak akan diterima Allah SWT. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian dari kami pembahasan tentang Ramadan. Semoga kita semua dalam kesehatan dan dalam keadaan semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.